Alright. Oke, nah. Hari ini kalian akan latihan soal, tapi sebelumnya Bapak akan kasih contoh soal dulu. Oke? Biar supaya kalian ngerjain itu gampang bisa. Oke? Di sini yang harus kalian kerjain, kan soal itu ada di halaman 251, latihan 6.15. Ya. Tapi Bapak akan kasih contoh cara buatnya. Yaitu Bapak akan kasih contoh itu nomor 1 sama nomor 3. Oke? Supaya apa? Supaya kalian tuh mudah ngerjainnya. Jadi Bapak kasih contoh nomor 1 sama nomor 3, baru nanti kalian akan nyelesain soal sisanya, yaitu nomor 2, 4, sama 5. Itu kan ada 5 nomor. Oke? Ya. Bapak ingatin sebelumnya, Bapak tahu soal ini kalau misalnya kalian cari di internet, itu pasti ada jawabannya. Oke, tapi Bapak minta karena ini latihan soal, itu kerjain dengan pemahaman. Oke? Usahakan supaya paham. Kayak copy paste bisa dikerjain ya bisa. Nah, tapi nanti kalian akan kesulitan pas di sumatif. Ya, oke. Minggu depan kita akan bahas soal ini pakai aplikasi Zoom. Ya, jadi Bapak harap kalian tuh dapat download aplikasinya, installnya ke HP kalian masing-masing. Oke. Kita akan bahas minggu depan hari Selasa kalau nggak salah. Ya, kenapa? Karena hari Kamis sudah akan sumatif. Oke, Bapak bilang tuh kerjain sendiri. Ya, kerjain latihan pahami. Kenapa? Kalau kalian nggak pahami itu susah nanti pas di hari sumatif. Oke, Bapak akan kasih contoh. Sekarang kita akan memulai. Oke, kita lihat nomor 1. Ditulis di sini. Logam magnesium dengan massa 3 gram direaksikan dengan larutan asam klorida HCl yang mengandung 40 gram. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Ya, kita bisa lihat di sini. Tentukan A, reaksi pembatas, dan B, gas hidrogen yang dihasilkan diukur pada 27 derajat Celcius 1 atmosfer. Di sini sudah ada massa relatifnya ya, atom relatifnya udah di sini. Oke. Jika menghadapi soal yang seperti ini, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah penyetaraan. Oke, di sini Bapak udah setara ini. Jadi nggak susah. Oke. Awalnya Mg di sini kan cuma ditaruh Mg, HCl, MgCl2, menghasilkan MgCl2 sama H2 sama hidrogen. Tapi di sini Bapak udah setarain. Cara setarain, kita udah pernah belajar penyetaraan ya. Oke, itu sebagai berikut. Ya, Mg, 2HCl, MgCl2 plus H2. Oke, pertama setarakan dulu. Oke. Kemudian apa dong? Nah, kemudian sama. Kita buat cara seperti biasa, yaitu pakai MRS. Kita lihat mula-mulanya. Oke. Proses reaksinya, hancur. Sama, kita akan lihat sisanya, keadaan setimbang nanti. Oke. Berapa banyak yang akan dihasilkan? Ya. Oke, oh my god, jelek banget. Ya, bisa gitulah ya. Oke. Pertama-tama yang akan kita buat, oke. Lihat di sini, kita harus cari molnya dulu. Mol siapa? Mol yang ini di soalnya. Logam magnesium dengan massa 3 gram. Logam magnesium 3 gram. Oke, kalau lihat selalu cari molnya. Oke, tiap ngerjain soal yang seperti ini. Kalau magnesium itu massanya 3 gram, berarti magnesium tersebut berapa mol dong? Nah, gitu. Cara buatnya gini. Berarti kalau misalnya magnesium itu Mg itu sama dengan, oke nak Bapak, maju nih ya. 3, oke. Kecil banget nih tulisan, bentar. Sabar. Komen format. Helvetica, tulisan tergede. 14. Tunggu bentar. Mg, kok masih kecil ya tulisannya. Komen format Q. Teng. Mg masih kecil banget. Oke, let's start. B. Nice. Oke, Mg ya. Oke, kita udah tahu dia punya massa itu 3 gram. Kalian bisa lihat sambil di buku aja. Lihat sambil di buku ya. Mg dia punya massa 3 gram. 3 gram. Simple, cari molnya. Magnesium 3 gram, cari molnya kita bagi dengan apa?
bagi dengan massa relatif. Massa relatifnya berapa? Mg di sini berapa? 24. 3 bagi 24 itu hasilnya adalah 0,125. Berarti kita dapat Mg sebesar 0,125 mol. Ya, bagaimana dengan HCl? Kalau misalnya HCl sama juga. HCl ya. HCl masanya sebesar 40 gram. Ya. 40 gram. Oke. Berarti molnya berapa? Sama, 40 gram dibagi dengan massa relatifnya. Hidrogen massa relatifnya 1. HCl 35,5. Berarti totalnya 36,5 gram per mol. Berarti kalau dapat seperti ini hasilnya akan menjadi 6 mol. Berarti sekarang kita bisa tahu ya, kita bisa tulis di sini hasil akhirnya kita akan mendapatkan Mg sebesar 0,125, sedangkan HCl gede banget. Bapak kecilin dikit lagi. 20 saja kakak. Pas. 0,125 sedangkan HCl sebesar 1,096 mol. Oke, next gini. Terus kemudian gimana dong? Kita lihat soalnya. Reaksi pembatas. Bagaimana kita mencari reaksi pembatas? Mencari reaksi pembatas itu simpel. Oke, kita udah dapat Mg sebanyak 0,125, HCl sebanyak 1,096 mol. Perhatikan, semuanya harus ke mol. Oke, kalau soal-soal seperti ini di stoichiometry. Makanya pada saat kemarin kita belajar konsep mol, Bapak ajar kalian tuh, Bapak ulang-ulang mulu ngajar konsep mol ya. Karena itu yang poinnya. Kenapa? Karena mol adalah pusat perbelanjaan. Oke, tapi sekarang lagi social distancing, jadi kalian nggak boleh ke mall ya. Di rumah aja. Oke, hashtag di rumah aja. Oke, lihat Mg 0,125 mol, HCl 1,096 mol. Reaksi pembatas caranya gimana dong? Simple. Reaksi pembatas kita lakukan dengan cara membagi jumlah mol, dengan dia punya koefisien. Jadi di sini tuh Mg koefisiennya 1, HCl koefisien 2, MgCl2 koefisien 1, H2 koefisien 1. 1 banding 2 banding 1 banding 1. Oke? Untuk Mg karena dia 1 berarti 125. Oke? Untuk cari dia punya siapa reaksi pembatas, kita bagi dengan koefisien yaitu 1. 0,125 per 1 adalah 0,125. Sama, pas. Oke? Sedangkan ini, ya, 40 gram bagi 36,5, berapa jumlahnya? Dapat 0,548. Oke, sekarang Bapak minta kalian. Antara berdua ini, angka lebih kecil mana? Perhatikan, untuk menentukan reaksi pembatas, kita lihat angka yang paling kecil pada saat kita membagikan membagikan koefisien. Ini Bapak lupa bagiin sama koefisiennya. Bagi berapa koefisiennya, nak? Bagi 2. Ya. Oke. Lihat. Koefisien. Ya. Angka paling kecil setelah dibagi dengan koefisien, itulah yang bersifat sebagai reaksi pembatas. Kasusnya di sini siapa yang lebih kecil? Ya. Yang lebih kecil adalah 0,125. Yaitu si Mg. Berarti Mg inilah yang bersifat sebagai apa? Reaksi pembatas. Oke, berarti nomor 1 kita udah dapat dong jawabannya. Berarti di sini kalau misalnya Bapak log, Bapak ganti dia punya kalah. Oke. Iya. Gini. Ya. Jawabannya. 0,125 sebagai reaksi pembatas. Oke, berarti yang A kita udah dapat dong. Reaksi pembatas itu adalah Mg. Ya. Terus yang B, gas hidrogen yang dihasilkan diukur pada 20 derajat Celcius 1 atm. Ini yang agak panjang. Perhatikan. Setelah kita mendapatkan reaksi pembatas, jadikan reaksi pembatas ini sebagai dasar untuk mengisi hasil reaksi. Oke, mula-mula kita punya 0,125 mol sama 1,096 mol HCl. Otomatis di sini MgCl2 sama H2
Belum ada dong, kan baru mau direaksikan. Oke? Nah, nanti pada saat reaksi ini, ya nak, reaksi ini, kita lihat dia jumlahnya. Reaksi pembatas adalah ini, berarti nanti di dalam reaksi yang menjadi dasar adalah reaksi pembatas. Cara buatnya gimana? Simple, kita hanya mengalihkan reaksi pembatas dengan jumlah koefisien yang ada pada reaksi. Makanya Bapak bilang penting untuk kalian samakan reaksi dulu, oke? Setarakan reaksi dulu, kemudian kalian kerjain. Langkah pertama kalian nggak buat, kalian nggak setarain, itu pasti gagal semuanya. Nggak bakal hancur hasilnya. Oke? Berarti reaksi pembatas 0,125 yang kita lakukan yaitu kalikan dengan koefisien. Ini 0,125, koefisiennya apa? 1. 0,125 kali 1 berapa? Hasilnya 0,125. Oke. Next. Di sini 0,125. Koefisiennya berapa? HCl 2. 0,125 kali 2. Berapa hasilnya? 0,250. Oke. MgCl2 karena cuma 1 pasti 0,125. H2 hasilnya pasti sama. 0,125. Oke. Pasti ada end of the project. Hasilnya, lihat, Bapak ingatkan sebelah kiri reaksi itu selalu dikurang, sebelah kanan selalu ditambah. Oke, ingat, sebelah kiri selalu dikurang, sebelah kanan selalu ditambah. Kenapa? Karena sebelah kiri ada reaktan. Semakin reaksi berlanjut, reaktan pasti akan semakin menurun jumlahnya. Kalau misalnya produk, semakin reaksi berlanjut, pasti produk jumlahnya itu akan semakin bertambah. Otomatis, makanya kalau misalnya di sebelah kiri ini, ya, kita kurangi. Jumlahnya di sini 0. Oke. Hasilnya dari HCl 1,096 kurang 0,250. Hasilnya adalah 0,846. Oke. MgCl2 ya perhatikan ditambah, otomatis di sini pasti akan terbentuk MgCl2 sebanyak 0,125 dan hidrogen sebanyak 0,125. Oke, tetapi perhatikan nomor 2 yang kita butuhkan apa sih? Yang ditanya itu adalah hidrogen. Berarti kalian harus fokus di situ, fokus di hidrogen. Karena hidrogen yang ditanya, berarti kita cuma pakai hidrogen dong. Oke? Berarti di sini kita ambil. Karena gas hidrogen yang dihasilkan. Berarti kita sampingin dulu, kita senderin dulu hidrogen. Oke? Otomatis pada akhirnya kita akan punya hidrogen. Ups, aduh nggak bisa di itu ya hidrogen ini. Nggak bisa di... sorry. Oke, kita... Oh. Nggak bisa di... ya nggak bisa diklik, nggak apa-apa lah ya. Jadi untungnya pada akhirnya kita akan punya wait a minute. Oke. Oke. Kita akan punya hidrogen, oke, sebanyak 0,125 mol. Pertanyaan apa? Gas hidrogen yang dihasilkan. Jadi berapa banyak gas hidrogen yang dihasilkan? Diukur pada 27 derajat Celcius dan 1 atm. Oke, kalian masih ingat rumus ini? Rumus yang kita pelajari kemarin. Nah, ini karena ini dia pakai suhu, kita pakai rumusnya ini. P kali V sama dengan mol kali ketetapan kali tekanan. Tekanan kali volume sama dengan mol kali ketetapan kali temperatur. Oke, T itu temperatur, bukan tekanan, Bapak salah. Oke, terus gimana? Emang kita udah dapat hasilnya? Oh, kita udah punya, nak. P, ya, kita udah punya tekanannya adalah 1 atm. Sedangkan volumenya itu, oops, what happened here? Oke, that's confusing. Oke, Bapak ulangi ya. P kali V sama dengan N kali R kali T.
Ya. P kita udah dapet, yaitu gedenya sebesar 1 atm. Itu dia punya tekanan. Kemudian apa lagi? V. Nah, ini akan kita cari berapa hidrogen yang dihasilkan. Oke. Molnya kita sudah dapat sebesar 0,125. Oke. Sedangkan ketetapan, masih ingat kita yang pelajari kemarin ketetapan berapa? Ketetapan itu udah pasti ketetapan 0,082. Sedangkan temperaturnya, suhu adalah, perhatikan di sini masih ditulis dalam bentuk apa? Celsius. Kita harus rubah dulu kemana nak? Rubah dulu ke Kelvin. Jadi 27 tambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Nah, inilah yang akan kita pakai rumusnya untuk bikin yang B. PVP kita udah punya, N udah punya, R udah punya, T udah punya. Otomatis tinggal kita masukin dong. Ya, berarti rumus ini bisa Bapak cari. Kalau misalnya kita cari volume, berarti itu volume itu sama dengan apa? N mol kali ketetapan kali suhu dibagi dengan tekanan. Berarti Bapak bisa tulis volumenya itu sama dengan berapa? 0,125 mol, yaitu tekanannya, dikali dengan ketetapan 0,082 dikali dengan apa? Dengan suhu yaitu 300 K. Oke. Dibagi dengan tekanan yaitu 1 atm. Sehingga V atau dia punya volume akan dihasilkan sebesar 3,075 liter. Itulah berapa banyak gas hidrogen yang dihasilkan. Oke. Lihat. Inilah dia. 3,075 liter. Ya. Yang A, reaksi pembatas kita udah dapat jawabannya, yaitu adalah magnesium. Ya. Sedangkan B, gas hidrogen yang dihasilkan kita dapat jumlahnya 3,075 liter. Oke. Bapak harap ini akan sangat membantu. Bapak nanti akan kopikan bagian ini di kalian punya OneNote. Oke, kalian bisa lihat. Ya, Bapak harap kalian juga bisa pahami. Oke, kita lanjutkan untuk nomor yang ketiga. Oke, nah. Nomor 3 lebih simple. Oke. Perhatikan nih. Kalau misalnya soal seperti ini, hal yang kalian lakukan pertama adalah mempersiapkan M. Ya. Kemudian kalian mempersiapkan dia punya R, reaksi. Kemudian kalian mempersiapkan dia punya sisa. Karena cara ngerjain mah itu mulu. Gitu. Ya. Cek. Hitung massa AlO3 yang dihasilkan bila 158 gram aluminium sulfida direaksikan dengan 131 gram air dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Lihat di sini. Perhatikan. Ingat. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah setarakan reaksi tersebut. Di bawah sini Bapak udah setarakan. Jadi 1Al2S3 aluminium sulfida, 6H2O, 2 aluminium hidroksida, dan 3 H2 asam sulfida. Oke, perhatikan. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah setarakan. Ya. Oke. Nah, terus di sini. Hitunglah massa aluminium hidroksida yang dihasilkan bila 158 gram aluminium sulfida direaksikan dengan 131 gram air dengan persamaan reaksi berikut. Simpel. Pertama kita cari apa? Cari ya benar sekali. Kita cari mol. Kita cari dulu. Al2S3 ini. Oke, sorry ya nak. Dia punya apostrof ini enggak
bekerja, apostrof apakah dia pun namanya, yang kecil-kecil itu, jadi nggak apa-apa lah ya. Kita cari dia punya mol. L2S3 masanya ada 158. Berarti molnya dibagi dengan MR-nya dong. MR-nya berapa? Simpel, kita tambah Al2 sama S3. Jumlah totalnya ada 150. Oke, kalian nggak percaya, kalian hitung sendiri. Ya, MR-nya 150. Jadi hasilnya yaitu 1,05 mol. Sedangkan H2O hasilnya yaitu 131 gram dibagi dengan massa relatifnya berapa? 16, oksigen, hidrogen 1. Berarti total ada berapa? 18. Hasilnya adalah 7,27 mol. Oke, nah kalau misalnya kalian dapat dia punya koma-koma beda, nggak apa-apa. Ini Bapak udah bulutin. Oke, jadi nggak akan ada masalah. Ya, yang penting benar. Dan di sini otomatis Al2S3 1,05, H2O 7,27. Berarti di sini Bapak bisa tulis dong. Mula-mula Bapak punya Al2S3 sebanyak 1,05 dan H2O sebanyak 7,27 mol. Perhatikan yang bagian di sini selalu dimasukin itu mol semua. Jangan gram kalian masukin di sini, ya. Itu salah. Otomatis ALOH belum ada, sama H2S juga belum ada. Ya, bagaimana di bagian reaksi? Nah, sebelum cari bagian reaksi, kalian harus nentuin apa? Reaksi pembatas. Cara cari reaksi pembatas tinggal dibagikan dia punya jumlah mol dengan koefisien. Oke, good, pintar. Ya. For example, Al2S3 1,05 mol. Bagi koefisiennya berapa di situ? 1. Jadi 1,05. Sedangkan H2O kita bagikan 7,27 mol. Bagi koefisiennya ada berapa nah jumlahnya? Ada 6. Oke, kita bagi 6. Hasilnya adalah 1,212 mol. Kalian pasti mikir, kok Pak cepat banget ya? Kenapa Pak udah pakai kalkulator dan Bapak udah persiapkan biar nggak lama. Oke, berarti kita lihat angka paling kecil mana? 1, 2, atas, bawah, bawah, atas. Ya, yang di atas. Angka yang paling kecil. Makanya, angka yang paling kecil itu punya siapa? Al2S3, aluminium sulfida. Berarti reaksi pembatas dalam reaksi ini itu adalah Al2S3 atau aluminium sulfida. Oke Pak, jadi gimana nih? Kita masukin pada reaksi. Caranya gampang. Tinggal kalikan reaksi pembatas dengan koefisien. Kalau di sini reaksi pembatas 1,05. 1,05 dikali 1 sama dengan 1,05. Next, kemudian 1,05 kali 6 dapat 6,30. Oke. 1,05 kali 2 dapat 2,10. 1,05 kali 3 akan mendapatkan 3,15. Nah, inilah hasilnya. Otomatis at the end of the day kita akan punya Al2SO3 sebanyak 0, H2O sebanyak 1,03. Lihat ALOH3 kita akan dapat 2,1. H2S kita akan dapat sejumlah 3,15. Ingat, yang sebelah kiri reaksi, yang reaktan itu dikurang, yang produk itu selalu ditambah. Ya, terus kita balik lagi ke pertanyaan. Yang ditanya apa? Hitunglah massa ALOH3 yang dihasilkan. Oke, sekarang kita cek ALOH3 dihasilkan berapa? Oh, ALOH3 yang dihasilkan itu sebanyak 2,1. Oke, ALOH3 kita cari 2,1. Itu molnya.
Oke? Ditanya apaan di sini? Massa. Berarti at the end of the day kita punya Al. Oke, Bapak ganti warna dulu biar asik. Kita akan punya Al. OH. Oh, warnanya kayak biru-biru toska gitu ya. Cantik banget. Oke. Sebanyak 2,1 mol. Terus yang akan kita cari apa? Kita akan cari adalah massa. Oke, ingat. Mol itu sama dengan gram per mR. Berarti kalau kita cari massa yaitu gram itu sama dengan mol dikalikan mR-nya. Ya, itu simpel ya. Otomatis berarti kalau misalnya kita udah punya molnya yaitu 2,1, berarti kita tinggal cari mR. mR dari AlOH3 berapa? Al 27. Oke. OH-nya ada 3, O16, hanya 1. Kalau kita jumlah semuanya dapat 78. 2,1 mol dikali 78 hasilnya adalah 163 gram. Inilah yang menjadi massa dari aluminium hidroksida AlOH3. Jadi kesimpulannya, massa AlOH3 yang dihasilkan bila 158 gram aluminium sulfida direaksikan dengan 131 gram air dengan persamaan reaksi berikut adalah 163 gram. Oke, nah angka ini bisa berbeda-beda kalau misalnya kalian tuh pakai tuh beberapa angka di belakang koma. Ya, angka yang di belakang koma desimal, Bapak nggak akan permasalahkan kalau misalnya agak dikit-dikit beda. Ya, karena bisa juga kalian pakai angka-angka yang berbeda. Ini kan aturannya 1,05, tapi sebenarnya itu 1,5 something. Tapi Bapak buletin. Itu nggak apa-apa, yang penting cara perhitungannya itu tidak salah. Ya, Bapak harap dari sini tuh dapat membantu kalian, oke, untuk mengerjakan soal-soal yang lainnya. Oke, thank you semuanya. God bless ya. Siap. Thank you, dadah. Bye-bye.